Hai, kembali lagi bersama saya Alsegian. Hari ini aku itu senang kali karena akhirnya setelah perjuangan setahun, 2 tahun setengah, aku berhasil memonetisasi YouTubeku yang ini dan ya, seperti yang saya harapkan, lolos monetisasi dan dapat duit. Dapat duit dari AdSense sih. Jadi untuk para YouTuber pemula tetap semangat, dan di sini aku mau berbagi pengalaman di mana banyak sekali perjuanganku itu yang memang membuat semangat naik turun ya kan. Biasalah problem klasik ya kan. Jadi tuh bikin konten naik turun lagi, naik turun lagi, nanti ribuan, ratusan, puluhan. Jadi susah sekali untuk mencapai jam tayang yang telah ditetapkan YouTube untuk mendaftar sebagai program partnernya YouTube. Ya, mungkin kalian juga bertanya-tanya, berapa sih penghasilan kalau 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu ya kan? Jadi nanti di sini aku spill. Aku itu berhasil monetisasi mencapai 4000 jam tayang di tanggal, ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa ini? Tanggal 2. Iya, tanggal 2 April. Jadi aku itu monetisasi atau tercapai jam tayang itu di tanggal 30 Maret. Tanggal 30 Maret itu aku udah cukup 4000 jam tayang. Dan setelah aku lihat, aku udah lulus monetisasi. Karena memang YouTube kan ada peraturan, dia di 3000 jam tayang itu bisa mendaftar partner YouTube ya kan. Tapi hanya beberapa fitur aja yang terbuka, belum ada masuk iklan di video-video kita, belum dapat duit lah kalaupun ada muncul iklan di video-video kita. Tapi di 3000 jam tayang itu kita udah dapat penghasilan dengan cara gift ya kan, kayak TikTok, gift dari penonton kita kayak super thanks. Bisa juga bikin konten yang berlangganan, khusus untuk yang berlangganan. Misalnya kita ada konten-konten eksklusif yang hanya bisa ditonton oleh subscriber kita yang berlangganan sama kita dengan bayar langganan di YouTube kita. Variatif, harganya bisa 9.000, 15.000 sebulan gitu, per bulan ya. Tergantung ya si konten kreator itu yang membuat atau mematok harga untuk berlangganan tersebut. Nah, terlepas dari 3000 jam tayang tadi, aku udah lolos monetisasi. Perjuangan belum selesai, aku harus mengejar 1000 jam tayang lagi. 1000 jam tayang lagi inilah yang cukup membuat roller coaster naik turunnya semangat tadi. Karena udah sempat kayak stuck videonya, nggak mau jalan lagi gitu kan. Singkat cerita, 4000 jam tayang ini tercapai di tanggal 30 Maret. Nah, setelah terdaftar YouTube, aku cek ya kan di YouTube kreator, YouTube studio kreatornya. Jadi aku kan udah monetisasi, udah tercapai 4000 jam tayang, kok belum terbuka fitur iklannya ya kan. Ternyata dari YouTube kreator atau YouTube studio, kita harus mengaktifkan di video kita iklan-iklan yang akan masuk. Jadi itu di tanggal 31 baru aku aktifkan. Nah, ya namanya masih kemaruk ya kan, kemaruk pengen nengok hasil jerih payah kita selama nge-YouTube. Ternyata nggak ada duitnya. Jadi pening aku ya kan, kayak mana lah ini. Ku cari juga lah referensi-referensi sama YouTuber-YouTuber yang lain yang dia bikin konten tentang belajar nge-YouTube ataupun proses-proses dia selama nge-YouTube. Aku dapat kesimpulan dari beberapa sumber itu, ternyata kalau kita baru monetisasi, yang pertama itu kita nggak langsung dapat duit loh. Karena ada proses akumulasi dari konten-konten video kita. Dan iklan itu harus muncul dulu, artinya video kita harus ditontonin sama penonton kita dulu gitu, baru kita dapat duit. Setelah itu
prosesnya akan dilakukan oleh YouTube, barulah dia masukkan berapa pendapatan kita gitu. Nah, setelah aku nunggu 2 hari kan, namanya juga kemarau, nggak sabaran. Ku tengok-tengok tiap detik, tiap menit, pagi, siang, malam, sampailah tadi siang ini di tanggal 2 April ini barulah keluar proses dari akumulasi pendapatanku yang ada di iklan-iklan itu. Tahu kalian berapa? 0,1 dolar. Wih, tapi ya syukur alhamdulillah bagi YouTuber pemula kayak aku ya kan, yang baru memulai, monetisasi adalah salah satu impianku gitu. Bisa dibilang itu yang menjadi harapan untuk jangka pendek ya gitu. Monetisasi aja dulu gitu. Karena kalau udah monetisasi akan lebih semangat lagi kita kontennya kan. Karena jelas dia kalau kita ngonten akan menghasilkan AdSense yang lebih besar lagi ke depannya kalau video kita ditonton dan banyak viewersnya, itu yang pasti. Jadi walaupun 0,1 dolar yang gue dapat per tanggal 2 April ini, jadi dia di YouTube Creator itu tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal dari tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret lah aku dihitung. Dalam bulan Maret itu aku dapat penghasilan 0,1 dolar itu. Jadi ya syukur alhamdulillah 0,01 dolar. Nggak seperti yang kubayangkan kayak YouTuber besar itu ya kan, gitu buka penghasilan langsung dapat ratusan ribu, jutaan gitu. Ini enggak, 0,01 dolar. Kalau dirupiahkan itu hari ini 1 dolar itu sekitar 16.000. Kalau dia 0,1 berarti 0,1% ya. Kalau dia 10% 1.600. Kalau 0,1 1% berarti sekitar 160 rupiah guys. 160 rupiah. Bayangkan kayak mana kita mau bermimpi beli Ferrari, bangun rumah, atau beli kapal biar supaya kita bisa ngonten yang lebih keren lagi ya kan, atau beli peralatan equipment kita segala macam biar supaya lengkap lah kita alat-alatnya YouTube ya. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah kita udah bisa monetisasi dan dapat duit 0,01 dolar. Wih, buat kawan-kawan yang masih berjuang untuk mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, aku doakan semoga kalian tetap semangat, karena kuncinya adalah konsisten dan bikin video yang berkualitas. Berkualitas di sini nggak selalu tentang harga ataupun alat yang mahal gitu. Tetapi memang konten-konten yang sederhana aja, kalau memang itu berkualitas dan baik, pasti banyak yang nonton. Nah, untuk pemula kayak kita ya, ini adalah suatu pencapaian. Jadi aku mau share sama kalian di sini tentang penghasilan aku selama 2 hari. Jadi praktis itu hanya 2 hari, dari tanggal 30 Maret sampai ke tanggal 31 Maret iklan yang ditonton, dan aku itu videonya nggak banyak yang nonton gitu, nggak banyak, paling sekitar ratusan, bisa dihitung akumulasinya sekitar 200-an penonton lah. Jadi yang masuk itu 0,1 dolar. Jadi kita nggak tahu nanti di bulan April ini, tentunya masih panjang. Dan yang paling wajib itu adalah kita terus buat konten. Tapi jangan khawatir, kalau kita buat konten dan video kita yang lama-lama itu ditonton, itu akan tetap masuk menjadi pemasukan kita sebagai tayangan iklan ataupun AdSense itu. Nah, semakin banyak kalian buat video, semakin banyak yang nonton, maka akan semakin besar juga peluang kalian untuk mendapatkan penghasilan dari iklan di AdSense YouTube kalian. Nah, itu aja yang bisa aku ceritakan. Semoga buat kawan-kawan yang lain juga masih tetap semangat. Dan sekali lagi, aku mengucapkan minal aidin wal faizin dulu ya kan. Harusnya tadi aku mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini adalah berkah lebaran tahun 2025, dan ini adalah share tentang konten kreator ataupun YouTuber yang berhasil monetisasi di tahun 2025 ini. Itu aja. Terakhir, aku juga mau bilang terima kasih buat yang udah subscribe, yang udah nonton videoku, yang udah support aku terus.
jasa-jasa kalian pasti akan selalu kukenang sebagai YouTuber pemula, karena ini merupakan satu kehormatan bagiku. Jadi terima kasih banyak buat penonton di YouTube Alsyegian. Semangat buat yang lain. Bye bye.